Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga kalian baik saja dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran matematika. Oke, jadi di sini perkenalkan dulu nama kakak Puluh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, tapi sebelum masuk ke materinya, kakak akan melakukan sesuatu dulu nih. Nah, kakak minta kalian semua tolong mengeluarkan semua isi yang ada di tempat pensil kalian, lalu kalian kelompokkan sesuai masing jenisnya, sehingga ada kelompok pensil, pulpen, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu hitunglah jumlah dari masing-masing kelompok dan cara catat hasilnya di kertas. Nah, kalau punya kakak yang ada di tempat pensilnya seperti ini. Nah, jadi di sini kakak kalau tempat pensil yang kakak ini seperti ini, kakak mempunyai pulpen 3, pensil 2, penghapus 1, rautan 1, penggaris 1, tip X 1, sama stabilonya 1. Nah, jadi ada di sekalian, tahu nggak sih kenapa sampai kakak menyuruh kalian untuk melakukan hal itu di rumah? Karena apa yang kalian lakukan itu adalah kalian sedang melakukan pengamatan. Ya, pengamatan berapa banyak jenis alat tulis yang kamu punya dan masing-masing jumlah. Nah, jumlah dan macam-macam kelompok alat tulis yang kamu catat di kertas tadi itu merupakan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Nah, informasi ini bisa kita sebut sebagai data. Oke, jadi teman-teman sekalian, kita masuk pada materinya, itu penyajian bentuk tabel. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu tabel baris dan kolom, yang kedua tabel kontingensi, dan yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, kita masuk pada yang pertama, itu tabel baris dan kolom. Nah, tabel ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Nah, misalnya data yang kita peroleh dari hasil pengamatan tadi, yang sudah tadi kita bahas awal itu tentang alat pensil, pulpen yang tadi sudah dijelaskan. Nah, dari situ kita akan mengamati data-data tersebut bisa digabungkan ke dalam satu kategori atau kelompok, yaitu jenis alat tulis. Paham kan maksudnya? Nah, kalau data tersebut kita sajikan dalam bentuk tabel baris dan kolom, misalnya hasilnya itu seperti ini. Ada jenis alat tulis, bisa dilihat alat tulis dan jumlah, kan? Jumlah. Nah, di sini jenis alat tulisnya kan ada pulpen, pensil, penghapus, rautan, penggaris, tip X, dan stabilo. Nah, di sini pulpen yang kakak miliki adalah 3, jumlahnya ada 3, pensil 2, penghapus 1, rautan 1, penggaris 1, tip X 1, dan stabilonya adalah 1. Nah, inilah yang disebut tabel baris dan kolom. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu tabel kontingensi.
Nah, pada tabel ini berbeda dengan tabel baris dan kolom. Nah, tabel kontingensi ini digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Contohnya nih data pada gambar berikut ini. Nah, ininya dia tabel kontingensi. Nah, di sini kan terdapat jadi di gambar ini kita ketahui data jumlah siswa kelas 7 berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, data tersebut memiliki dua kategori, yaitu kelas dan jenis kelamin. Nah, di sini di kelas 7A itu laki-lakinya terdapat jenis kelamin laki-laki itu 13 dan perempuannya ada 17, sedangkan 7B jenis kelamin laki-lakinya 15 dan perempuannya 16. Dan kelas 7C jenis kelamin laki-laki ada 12, perempuannya ada 17, dan jenis kelas 7D jenis kelamin laki-lakinya ada 14 dan perempuannya ada 18. Nah, kita masuk pada yang ketiga, yaitu tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam satu atau banyaknya satu interval atau selang nilai. Nah, setiap interval nilai ini memiliki frekuensi atau banyaknya data. Nah, biasanya kalau ada yang kamu peroleh itu cukup banyak, kamu bisa menyajikan dalam jika biasanya kalau ada data yang kamu peroleh itu cukup banyak, maka kamu bisa menyajikannya dalam tabel distribusi frekuensi ini. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, berdasarkan tabel ini kita ketahui data nilai ulangan hari matematika siswa kelas 7A. Nah, jumlah siswa itu keseluruhannya ada 30, dan sebenarnya bisa kamu sajikan 30, dan nilainya juga beragam, mulai dari 61 sampai 100. Nah, sebenarnya bisa kamu sajikan dalam bentuk tabel baris dan kolom, tetapi akan lebih sederhana jika membuatnya dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi data dikelompokkan terlebih dahulu. Kita kelompokkan data terlebih dahulu ke dalam beberapa interval. Kalau pada tabel ini terdapat 4 interval, yaitu 71 sampai 70, 7180, 890, 9100. Nah, dari ini adalah yang disebut interval. Selanjutnya, kamu perlu tahu juga nih, setiap interval harus memiliki panjang yang sama. Contohnya 61 sampai 70 itu intervalnya itu 70 itu memiliki panjang itu adalah 10, karena dari 61 ini ke 70 itu totalnya adalah 10. Jadi panjang dari 61 sampai 70 adalah 10. Nah, frekuensi itu menandakan banyaknya siswa yang mendapat nilai matematika sesuai dengan intervalnya masing-masing. Nah, misalnya nih frekuensi interval pada 61 sampai 70 itu memiliki ada tiga. Jadi banyaknya siswa yang mendapat nilai 6. Jadi banyaknya siswa yang mendapat nilai 61 sampai 70 adalah 3. Dan seterusnya
siswa yang mendapatkan nilai 7 tambah lampu adalah 12 orang, dan 81 sampai lampu ada 10 orang, 91 sampai 100 adalah 5 orang. Nah, sampai sini Kakak harap kalian akan memahaminya dengan jelas dan baik. Oke, itulah pembahasan tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, kakak harap kalian dapat mengerti dan pahami penjelasan yang telah kakak berikan mengenai perbedaan dari tiga tabel yang sudah dijelaskan. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini tentang penyajian data. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.